Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi upaya evakuasi korban runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini masih terus berlangsung. Petugas menduga banyak korban runtuhan bangunan Ponpes yang masih hidup. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Di sebelah kiri, Cecil. Iya. Haikal. Ya, Kamu yang sakit apa, Nak? semuanya sakit. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Ini yang satu sudah sabar. Kamu sabar ya. Sabar ya, Nak ya. Aku Ajes dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Imam kedua. Awas cairannya, Mas. Gantungan. Jangan ganggu. Tolong mundur. Secara bergantian, tim Basarnas Surabaya bersama tim BPBD Jawa Timur dan tim SAR terus melakukan pencarian dan evakuasi korban. Tim evakuasi berusaha menembus reruntuhan bangunan untuk bisa mengevakuasi korban dari balik reruntuhan bangunan. Untuk memudahkan proses evakuasi, sejumlah santri dan tim evakuasi melakukan sterilisasi. Tim evakuasi optimis masih banyak korban yang masih hidup yang masih terjebak di bawah reruntuhan. Sejak bangunan musola Ponpes Al-Khozini ambruk, Samsul Hadi hanya bisa diam dan melamun. Ia menunggu kabar nasib anaknya yang ikut tertimbun runtuhan bangunan Ponpes Al-Khozini. Bapak dua anak ini hanya bisa memandangi foto anaknya yang tercatat sebagai santri kelas 1 SMP Ponpes Al-Khozini. Pria paruh baya ini menyesal dirinya meninggalkan sang anak saat anaknya sholat asar berjamaah dengan santri lainnya di dalam musola yang runtuh. Iya, di sini juga kemarin ini Bu. Sambang ya. Iya, anak saya itu semoga aja masih hidup Pak. Soalnya itu anak saya satu-satunya itu Pak. Cuma dua ini anak saya Pak. Umur berapa Pak anaknya Pak? Umur 13 tahun Pak. Kelas 1 SMP. Yang sakit-sakitan itu saya Pak. Masa anak saya yang mau meninggal Pak. Harapannya tetap hidup Pak ya? Iya, harapan saya itu mau tetap hidup Pak, harapan saya. Semoga anak saya itu ada dilindungi sama malaikatnya Pak. Amin. Ya Allah. Ini Bapak nunggu sampai sekarang Pak ya? Iya, mulai kemarin saya Pak, mulai kemarin sampai sekarang. Kalau belum ketemu anak saya Pak, saya akan pulang dulu.
Upaya evakuasi korban runtuhnya bangunan Ponpes Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur berlangsung hingga Selasa dini hari. Evakuasi tidak bisa dilakukan menggunakan alat berat karena runtuhan gedung yang labil dan membahayakan korban di bawah runtuhan. Proses evakuasi korban runtuhnya bangunan Ponpes Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur dilakukan hingga Selasa dini hari. Tim gabungan bekerja tanpa henti sepanjang malam dengan dukungan alat khusus. Satu persatu korban berhasil diselamatkan di bawah reruntuhan gedung pondok pesantren hingga malam hari. Meski demikian, diduga masih ada korban lain yang terjebak di bawah reruntuhan. Izin, ini kami dengan tim SAR gabungan dan Basarnas sedang. Material reruntuhan yang menimbun akses menuju posisi korban memaksa tim gabungan harus membuka jalan secara bertahap dan hati-hati. Setiap langkah evakuasi harus memperhitungkan kondisi struktur bangunan yang rentan. Sementara untuk memudahkan proses evakuasi, tim gabungan mensterilkan lokasi evakuasi. Yusuf, umurmu berapa? 16 tahun. Apa yang luka? Nggak ada. Ya? Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya? Ya, di sebelah kiri, Jus. Iya. Haikal, Ya, kamu yang sakit apa, Nak? semuanya sakit. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Untuk memastikan kondisi para korban, petugas mencoba memanggil dan menyemangati para korban yang terjebak di bawah reruntuhan. Hal tersebut dilakukan petugas agar para korban tidak panik. Proses evakuasi ini mengerahkan lebih dari 25 unsur tim SAR gabungan dari berbagai instansi. Personel yang terlibat berasal dari Basarnas, BPBD, TNI Polri, Damkar, PMI, relawan Ormas, hingga relawan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak mendatangi lokasi robohnya gedung pondok pesantren pagi ini. Emil menyebut sambil berjalan proses evakuasi, petugas juga berusaha memberikan makanan dan minuman untuk para korban yang masih terjebak di bawah reruntuhan. Lagi di zona A2, anak yang ada di situ bisa diakses dengan roti, air, dan juga udara dikonfirmasi bisa menjangkau di situ, masih bisa bernapas dengan baik, dengan mencukupi, dan ada indikasi beberapa lagi masih kasar, ini tidak bisa digunakan 6 misalnya. Nah, ini terus dilakukan upaya untuk mengakses, termasuk ada alat yang digunakan untuk mendongkrak kecil di dalam untuk mencetakkan uang, tapi juga bukan effort yang mudah karena kita bicara beton yang berat ya. Jadi berusaha mengangkat ini dongkrak yang betul-betul bisa di hand pump itu tadi untuk